Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan kebaktian keluarga secara serentak. Dan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini dalam perenungan kita bersama diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-50. Semua ayat-ayat ini tidak akan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, namun beberapa ayat yang saya akan bacakan dari dua topik yang berbeda. Yang pertama, mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya dari ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-43. Yang kedua adalah firman Yesus yang menghakimi dari ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-50. Namun sebelum kita membaca ayat-ayat ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang memberi kami hidup, yang memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Dan malam hari ini merupakan malam di mana kami beribadah secara serentak dalam kebaktian keluarga. Kami akan membaca dan belajar firman-Mu pada malam hari ini. Roh Kudus bekerja buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua pada malam hari ini. Yang pertama dari ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-43. Saya hanya membaca ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-43, namun kemudian kita sambung lagi. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Dari ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-50 juga saya mengambil ayat 49 dan ayat yang ke-50 yang berbunyi demikian. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari dua perikop, alasan mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya. Dan itu dijelaskan bahwa bukan mereka tidak percaya kepada Kristus, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat yang ke-42, yaitu bahwa di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang. Dari bagian pertama ini juga, buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sewaktu-waktu kita juga berpikir untuk mengamankan diri sendiri. Apabila kita berada di tengah-tengah komunitas yang mayoritas bukan seiman dengan kita. Untuk mengatakan bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya orang Kristen itu serasa berat dan ada rasa takut. Karena mencari titik aman. Sebagaimana pemimpin-pemimpin Yahudi ini, bukan mereka tidak percaya kepada Kristus. Dan bukan mereka tidak mau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi mereka takut kehilangan kehormatan. Mereka takut kehilangan muka. Dan itu mereka tidak mengakuinya secara berterus terang. Dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bahwa tanpa alasan satu waktu nanti firman Tuhan ini, yaitu firman yang telah menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus Tuhan, yang akan menghakimi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan itu yang dijelaskan dalam perikop
firman Yesus yang menghakimi yang dijelaskan secara panjang lebar di dalam ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-50. Maka di dalam ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-50 Yesus berkata, apa yang kukatakan, apa yang kusampaikan itu bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia, yaitu Bapa yang mengutus Yesus ke tengah-tengah dunia. Dari semua ketidakpercayaan manusia, dari semua ketidakpengakuan manusia terhadap siapa Yesus sebenarnya, maka mereka mencari cara, maka mereka mencari jalan bagaimana cara terbaik untuk bisa membunuh seorang Yesus dalam peristiwa jalan salib nanti atau pada peristiwa Jumat Agung nanti. Dan itu semua terjadi bukan karena orang tidak mengakui siapa Yesus sebagai Tuhan, tetapi orang takut kehilangan apa yang mereka punya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian keluarga bersama pada malam hari ini, dari dua topik kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari tentang mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya, tadi sudah diberikan jawaban. Bukan karena mereka tidak percaya, bukan karena mereka tidak mau mengakuinya, tetapi mereka takut kehilangan apa yang mereka miliki. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Minggu lalu juga kita belajar. Orang yang tidak mengakui Yesus di hadapan manusia, Yesus pun juga tidak akan mengakui orang itu di hadapan Sang Bapa. Sehingga dalam perenungan kita hari Minggu kemarin pun juga Yesus berkata, Yesus yang sebagai Tuhan, Yesus yang sebagai penolong, sebagai juru selamat bagi dunia, dia berkata, bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang mengakuinya, yang melayaninya, dikatakan oleh Yesus bahwa Yesus di mana dia berada, pelayan-pelayannya pun berada. Orang-orang yang mengakuinya sebagai Tuhan dan juru selamat pun juga berada. Ada jaminan, ada janji kekekalan yang disediakan oleh Tuhan. Maka ketika dijelaskan bahwa firman Yesus yang menghakimi, bahwa sampai pada akhirnya pun juga Yesus yang akan menghakimi. Ayat 44 berkata, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Sekali lagi, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku, yaitu Allah Bapa. Saudara yang saya kasihi, dalam kebaktian keluarga secara serentak pada malam hari ini, dari dua perikop kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Yang pertama, Tuhan mau katakan, dalam keadaan apapun, jangan pernah menyangkali Yesus. Karena Dia Tuhan buat saudara, Dia juru selamat buat saudara, Dia hidup yang kekal buat saudara. Dan yang kedua, jika firman Yesus yang menghakimi dunia, maka itu berarti percayalah kepada firman yang telah menjadi manusia itu dan yang telah diam di antara kita. Tetap pegang firman-Nya, percaya kepadanya, dan tidak pernah meninggalkannya dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang memberi firman buat kami, bahkan juga firman itu yang akan kelak menjadi hakim atas hidup kami. Engkau berbicara buat kami supaya kami tidak menyangkali Engkau, supaya kami tetap percaya, kami tetap mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Sehingga apabila tiba penghakiman itu dalam kehidupan kami di dunia ini, kami memperoleh kesempatan, kami memperoleh hak untuk hidup
Karena firman yang kami percaya, Dia yang akan menghakimi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.